Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, lanjut lagi masih seputar pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2023. Video sebelumnya pada soal nomor 5 sampai 6, sekarang kita lanjutkan pada soal nomor ke-7. Diketahui KLMN adalah sebuah persegi panjang dengan koordinatnya K 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2, L 6,2, M 6,4. Maka koordinat titik N adalah berarti ada satu titik yang belum diketahui. Oke. Titik K di sini koordinatnya 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2. Kita ketemukan Y-nya 2 berarti di sini. Itu titik K. Kemudian titik L 6,2 berarti X-nya 6, Y-nya 2 bernaik ke atas sampai di 2. Titik L. Titik M 6,4 berarti X-nya 6, Y-nya 4 sampai di 4. Y-nya 4 berarti ini M. Coba kita satukan ketiga titik ini. Ya. Maka karena untuk membuat persegi panjang, berarti ini harus ditarik garis sampai di sini. Maka titik berikutnya harusnya ada di, nah inilah titik N. Titik N ada di sini. Berapa koordinat titik N? Oke, dari titik N, lihat ke bawah. Lihat ke bawah pada angka 2, berarti 2, koma. Di titik N, lihat ke kiri. Ke kiri, lihat sumbu Y-nya pada angka 4. Berarti titik N koordinatnya adalah 2,4. Jawabannya adalah A. Oke, next. Nomor 8. Ya, nomor 8 sampai nomor 10 itu berdasarkan pada gambar ini. Ya, ada koordinat kartesius, ada beberapa titik di situ. Ya, nomor 8. Langsung aja ya. Nomor 8 soalnya. Jarak titik B dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah. Oke, kita fokuskan ke titik B dan ke titik G. Oke, kita B dulu. B yang diminta jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X berarti yang mendatar ya. Sumbu X yang tegak. Ini sumbu X, ini ya sumbu Y. Nah, B ke sumbu X ada berapa satuan ini? 1, 2, 3 ya. B ke sumbu X ada 3 satuan. Kemudian B ke sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4. B ke sumbu Y ada 4 satuan. Baik, sudah ya. Ini untuk titik B. Sekarang kita coba ke titik G. Titik G terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, titik G ke X itu ada 8. Kemudian titik G ke Y ada berapa? 1, 2. Ya, ada 2. Nah, oke. Jarak itu tidak mungkin negatif. Berarti yang D ini jelas bukan jawaban. Oke. Jarak tidak pernah negatif ya. Kemudian mana lagi yang negatif? Ya ini ada yang negatifnya. Oke, jadi B dan D tidak mungkin. Sekarang B terhadap X3, B terhadap Y4. B terhadap X3, oh bukan. B terhadap X3, B terhadap Y4. Oke, ini betul. G terhadap X8. Oh ini masih salah ya ini. X terhadap G B terhadap X3, B terhadap Y4, oke betul. X terhadap X8, oke. G terhadap Y2, oke betul. Berarti jawabannya adalah C. Oke, next. Lanjut. Masih dengan gambar yang sama. Nomor 9, soalnya koordinat titik H terhadap titik A. Berarti kita menjadikan titik A sebagai acuannya. Kita jadikan titik A sebagai acuan. Artinya, kalau awalnya sumbu X, sumbu Y ada di sini, nolnya ada di sini, maka A
maka A itu berubah menjadi sebagai titik 0. Nah, jadi di sini berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian ke bawah juga negatif 1, 2 dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat H. Titik H kalau kita tarik ke atas, maka di sini negatif 1. Berarti H X-nya menjadi negatif 1. Kemudian Y-nya kita geser ke sini, ada di sini berarti kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka Y-nya ada di negatif 10. Berarti koordinat titik H adalah negatif 1, negatif 10. Yes, jawabannya adalah A. Nomor 10 juga masih menggunakan gambar yang sama. Pertanyaannya, dari gambar yang disajikan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah, ini ada pertanyaan, kita disuruh menganalisa berdasarkan gambar yang ada, pernyataan mana yang benar. Oke, satu persatu ya. Lihat di A. Koordinat titik C terhadap titik D adalah negatif 4,4. C terhadap D, berarti yang dijadikan acuan adalah D. Yang dijadikan acuan adalah D, kemudian titiknya adalah C. Lihat X-nya, kalau di sini berarti 1, 2, 3. Berarti 3. Sebelah kanannya D berarti positif. 3. C terhadap D. Berarti X-nya adalah 3. Y-nya ke samping. 1, 2, 3. 3 juga. Di bawahnya D berarti negatif. Berarti negatif 3. Oh, salah berarti. Harusnya negatif 3, negatif 3. Sekarang pernyataan yang kedua. Koordinat titik B terhadap titik C adalah 8, negatif 1. B terhadap C, oke. B terhadap C. Kita analisa. Sebagai titik acuannya adalah C. B ada di sini. Sebelah kanannya C. Berarti X-nya positif. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti X-nya 8. Y di bawahnya berarti negatif 1. Satu satuan di bawahnya berarti negatif 1. Maka titik C adalah 8, negatif 1. Ya, ini yang betul. Lalu D, kita analisa semuanya aja ya. Jawaban C, titik D terhadap titik A. Berarti titik D terhadap titik A. Maka X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, kita analisa. A sebagai satuan, D di sini. Berarti X-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 di sebelah kirinya A berarti negatif 14. Kemudian Y-nya berjarak 1 satuan di atasnya berarti positif, berarti negatif 14,1. Salah ya. Oke, salah. D, koordinat titik A terhadap titik B. Berapa berapa X, berapa Y? B sebagai acuan, kemudian A. X-nya dulu, hitung mendatarnya dulu. 1, 2, 3. Sebelah kanan berarti positif, 3. Kemudian Y-nya berapa satuan ke atas? 1, 2. 2 satuan. Karena di atasnya B berarti positif, 3,2. Oke, ini juga salah. Jawabannya yang betul adalah B.